bertubi-tubi banget nih masalah. Ampun, dia mau mencuri spotlight banget nih kayaknya. Bikin capek tangan tuh kayak gini ngeblendnya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, back again with me, Nabila. Jadi di video kali ini aku ingin memberikan tips and trick makeup bold ala aku. Nah, terutama biasanya para pemula itu takut gitu loh buat keluar dari zona nyaman mereka untuk bermakeup. Karena dulu aku sendiri ngerasain banget waktu awal-awal aku belajar makeup, kayak aku tuh pengen sesuatu yang beda dari aku makeup. Tapi dulu tuh aku ngerasa pas aku makeup bold, aku tuh ngerasa kayak aneh gitu loh muka aku. Akhirnya aku menemukan tips and trick sendiri untuk wajah aku terutama, dan aku ingin share tips and trick ini buat kalian, dan semoga kalian suka dan bisa ngikutin tips and trick aku. Dan langsung aja kita mulai makeupnya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri kondisi wajah aku gimana. Kondisi wajah aku lagi bener-bener parah banget. Ini tuh lagi breakout separah ini karena gara-gara aku coba ikutan yang lagi tren di TikTok, apa ya sebutannya aku lupa. Oke guys, tips ini mungkin akan berubah skincare game kalian. Aku habis nonton esthetician di YouTube dan dia ngajarin teknik lain buat oil cleansing. Apa bedanya sama oil cleansing biasa? Ini tuh sampai 15 menit. Di sini bebas kalian mau pakai cleansing oil apa cleansing balm. Kalian mijetnya pelan-pelan aja, relax aja. Nanti bakalan keluar yang namanya oil plugs. Oil plugs itu ada yang warna putih, ada yang warna coklat sampai kehitaman. Kayak gini nih. Jujur aku juga kaget dan jijik banget ngelihatnya ini keluar dari wajah aku. Tapi keuntungan dari teknik ini tuh banyak banget dan wajah aku rasanya jadi bersih banget. Itu breakout keluar, langsung keluar kayak gini dan langsung beruntusan parah banget. Ini terutama di jidat aku sama di area pipi aku. Jadi beginilah kondisi muka aku sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang kondisi muka aku udah lebih baik dari sebelumnya, karena sebelum ini benar-benar parah banget. Aku tuh sampai kayak nggak mau makeup, aku sampai puasa makeup kayak 2 mingguan, kalau nggak salah 2 mingguan sih, iya. Dan sekarang udah lumayan membaik wajah aku. Oke, langsung aja, kayak kebanyakan ngomong nggak sih dari tadi. Langsung aja, ini pertama-tama aku pakai oil dari Everpure. Aku tahu brand ini tuh dari Cavina Gracia, dan aku langsung suka banget pakai ini karena ini bener-bener ngelembapin wajah banget dan cukup gitu loh. Dan aku pakainya juga nggak begitu banyak kayak tadi, kayak cuma 3 itu aja, 3 spot, terus aku ratakan menggunakan tangan gini. Oh iya, buat kalian yang kondisi kulitnya sekarang kayak lagi aku gini, lagi breakout tapi kering tapi oily juga, jadi kayak semua masalah tuh semuanya di wajah gitu loh, kayak bertubi-tubi banget nih masalah. Ampun, kalian bisa banget cobain ini, dan menurut aku ini lumayan ngebantu sih buat ngebuat makeup itu lebih nempel. Karena kalau lagi kondisi muka aku lagi sekarang kayak gini tuh makeup susah banget nempel, dan kayak cuma beberapa jam itu kayak udah ngelupas gitu. Oke, ini udah beberapa menit kemudian, ini udah aku tunggu oilnya sampai lumayan ngeresep di kulit aku. Dan selanjutnya ini aku pakai primer dari Makeover Velvet Mattifying Primer. Kenapa aku pakai ini? Karena di area T-zone aku berminyak. Dan kalau misalkan ada area-area kulit kalian yang berminyak, kalian wajib banget pakai primer untuk menahan minyak. Dan oh ya, aku juga lupa ngasih tahu kalau pori-pori aku itu juga lumayan besar di area sini. Nah, untuk penggunaan primer ini sebenarnya nggak ada tips yang gimana-gimana. Paling cuma kayak agak di apa sih ini namanya, kayak agak di press aja gitu pakai jari, dan aku pakai jari tengah gitu, press supaya lebih ngunci aja gitu loh. Aku mau conceal dan ngekorektor wajah aku dulu, terutama ini area-area bekas jerawat dan jerawat yang masih mateng banget. Ini sumpah ini sakit banget jerawat. Oke, buat color korektornya ini aku pakai dari Benefit yang Boing. Ini yang shade-nya 04, dan ini udah sering banget aku pakai sampai udah mau habis. Nah, kalian kalau misalkan nggak suka pakai jari bisa pakai flat brush yang kayak gini. Ataupun kalau misalkan kalian nggak biasa pakai brush, kalian bisa pakai jari. Kalau aku biasanya sih pakai jari aja. Aku lebih suka pakai jari daripada pakai brush. Dan ini aku langsung tap aja di area-area yang berjerawat ataupun area yang
mau ditutupin gitu. Pokoknya di tap-tap aja, jangan digeser-geser, di tap aja. Nah kalau ini tuh sebenarnya luka gara-gara aku terlalu bodoh gitu. Karena ini tuh sebenarnya beruntusan, kan jidat aku lagi beruntusan, terus kayak aku nggak sengaja gitu loh, aku kopek-kopekin terus jadi luka gini. Terus aku kayak bingung gitu loh, ini tuh lukanya kayak luka gimana ya, luka berdarah, terus kayak apa sih, kayak koreng gitu ya sebutannya. Terus itu deh. Oh iya, aku juga nggak color corrector under eye aku pakai ini supaya tidak penuh, karena under eye aku juga lagi parah banget. Nah selanjutnya yang spesial untuk siringoma aku aja, ini tuh siringoma aku, dan bener-bener kayak dia mau mencuri spotlight banget nih kayaknya. Jadi aku mau tambahin concealer ini dari Maybelline Fit Me khusus buat si siringoma ini aja. Nah ini aku diamin dulu aja beberapa saat. Nah ini udah di color correctionnya kayak gini. Sekarang lanjut ke tahap penting. Sekarang aku mau menggunakan foundation dari Jaquel Blur Effect Foundation. Ini yang shade-nya Sand, dan aku mau mengaplikasikannya menggunakan sponge. Ini sponge dari Caris ya, kalian tau lah ya kalau misalkan kalian ngikutin video aku dari awal. Aku selalu pakai ini dan gak pernah ganti. Ini udah dibasahin juga pakai air sampai bouncy kayak gini. Aku suka banget sponge ini. Nah terus buat foundationnya pakai aja dulu satu pump gini, nggak usah banyak-banyak dulu. Pokoknya kita kayak santai aja gitu makeupnya, nggak usah kayak langsung dar. Walaupun makeup bold, tapi aku juga tetap mau ringan gitu loh. Dan aku mau di dots dulu ke seluruh wajah aku. Dan tips ngeblend, nah ini penting banget. Karena biasanya kalian, ada nggak sih kalian yang kalau ngeblend foundation pakai sponge itu kayak pegel banget tangannya. Nah itu kenapa kalian tuh ngeblendnya tuh tenaganya tuh pakai ini loh, pakai sikut. Jadi kalau misalkan kalian ngeblendnya kayak gini nih, aku contohin ya, biasanya gini. Jadi, nah ini tuh bikin capek tangan tuh kayak gini ngeblendnya. Jadi kayak di tek. Jadi kalau misalkan sikut kalian yang bergerak, jadi bahu kalian itu bakal cepet capeknya ngeblendnya kalau misalkan kayak gini. Nah tips dari aku kalau ngeblend pakai beauty sponge kayak gini, itu yang bergerak itu pergelangan tangannya. Jadi kayak gini. Nah kalau misalkan kayak gini, selama apapun kalian tuh nggak bakal capek gitu loh ngeblendnya, karena yang bergerak tuh pergelangan tangan kalian. Kelihatan kan kayak capek banget gitu loh, dilihat aja tuh ini juga udah capek. Nah kalau misalkan kalian ngeblendnya itu pakai pergelangan tangan, itu tuh kalian nggak bakal capek gitu loh ngeblendnya. Jadi ini bener-bener penting banget, karena biasanya kayak aduh udah nyampe foundation udah capek banget gitu ngeblendnya. Nah kalau misalkan kayak gini, itu kalian nggak bakal capek dan lebih cepat juga. Nah ini foundationnya udah. Next aku mau langsung lanjut ke concealer. Ini pakai Maybelline Fit Me lagi. Dan yang ini yang shade-nya kosong. Yang shade-nya 36 golden. Dan warna concealer yang aku pakai juga sedikit banget lebih terang daripada warna asli aku. Jadi lumayan buat nge-bright up, atau sebutannya biasanya untuk meng-highlight area-area yang ingin ditonjolkan. Dan buat ngeblendnya juga biasa aja gitu, tidak ada yang berarti. Nah untuk makeup kali ini, karena aku nggak mau terlalu ribet, jadi aku skip penggunaan krim contour dan krim blush. Jadi aku langsung ngeset wajah aku menggunakan powder. Ini powdernya dari Makeover yang Power Stay, cuma tulisannya udah hilang karena sering aku pakainya. Dan udah mau habis juga tuh, so happy. Dan buat pengaplikasian powdernya sendiri, aku menggunakan sponge Caris ini, sponge yang basah yang tadi buat foundation dan concealer. Itu aku ambil aja nih, ini aku ambil aja kayak gini. Dan pastikan under kalian itu nggak ada lipetannya. Jadi kalau misalkan ada, kalian bisa pakai sisi belakang sponge-nya, terus dibenerin dulu
supaya nggak ada yang lipet-lipet gitu loh di bawah mata. Tap tap tap. Tuh kayak gini ya, langsung kelihatan kan perbedaannya, langsung jadi smooth. Jangan lupa ya, bagian lipetan-lipetan hidung ini kadang suka terlewatkan. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri ini hasil aku set pakai bedak menggunakan sponge, jauh lebih coverage, jauh lebih smooth lagi, langsung seketika matte. Tapi ini tuh nggak begitu matte. Kenapa? Karena tadi aku pakai face oil. Jadi ini tuh masih, menurut aku ini masih kayak satin gitu loh, satin, cuma cenderungnya ke matte. Dan FYI ini benar-benar ringan banget sih di wajah, kayak biasa nggak pakai apa-apa, kayak ringan gitu loh. Oke, next aku mau mengcontour sekalian nge-bronze wajah aku. Ini pakai bronzer dari Sephora, cuma ini tuh lihat warnanya. Ini tuh sebenarnya bronzer, cuma warnanya tuh di kulit aku bisa jadi bronzer, bisa jadi contour juga, karena bronzer ini tuh bisa di build up gitu loh. Aku juga pakai brushnya yang kayak gini. Nah, untuk mengkontur, aku tuh mengkontur dari bagian sini nih. Di sini tuh kayak nah, pas banget di atas kuping gitu loh. Dan seperti yang biasa aku lakuin, aku tuh kalau mengkontur wajah aku agak lebih aku majuin kan, karena aku berhijab, jadi kadang agak lumayan ketutup gitu loh. Dan untuk megang brushnya ini juga penting banget, karena kalau misalkan terlalu maju gini kayak kaku banget gitu loh, dan produknya tuh jadi kayak terlalu nampol. Nah kalau misalkan terlalu di belakang megang brushnya itu terlalu light. Nah biasanya aku sendiri megang brush itu dua cara, kadang di tengah kayak gini atau kadang juga di belakang. Aku jarang banget megang brush itu di depan banget kayak gini. Biasanya kalau misalkan buat makeup mata aku baru biasanya kayak gini. Cuma kalau misalkan buat di complexion ya, aku jarang banget megang di depan gini. Biasanya kalau nggak di tengah itu di belakang sini. Kenapa? Karena kalau misalkan di tengah ini pas banget. Jadi tuh produk yang ke-apply di wajah itu tidak terlalu nampol banget, nggak terlalu banyak banget gitu, tapi nggak terlalu light juga. Jadi biasanya produk yang ketempel di wajah itu lebih sedikit kalau megang brushnya di sini. Kalau misalkan di sini biasanya yang paling pas dan paling enak gitu menurut aku. Sebenarnya sih balik lagi ya, senyamannya kalian gimana. Cuma biasanya itu benar-benar ngaruh gitu loh. Dan aku juga kontur bagian jawline. Buat kontur hidung aku pakai brush yang kayak gini nih, yang miring gitu. Dan aku apply-nya juga pas di tulang hidung. Nah kalau misalkan aku mengkontur hidung, ini aku pegang brushnya tuh di ujung belakang sini, karena aku nggak mau terlalu tajam banget kontur hidungnya gitu. Dan untuk cara kontur hidung gimana itu tuh sebenarnya balik lagi ke bentuk tulang hidung kalian masing-masing. Kalau misalkan aku sih kan karena bentuk hidung aku kecil ya, nggak terlalu mancung tapi nggak terlalu pesek banget juga. Jadi aku mau bikin ilusi hidung aku tuh seolah-olah lebih mancung sedikit dan lebih panjang. Selanjutnya ke blush on. Ini part favorit aku. Ini aku pakai blush dari SK Cosmetics. Ini yang shade-nya Malibu. Sekarang aku lagi suka banget pakai blush pas banget di tulang pipi sini. Nah, pas di sini biasanya kan aku pakai blush kayak lurus gini nih. Nah, aku mulai agak lebih atas gitu loh, pas banget di tempat naruh highlighter aku pakai blush di situ. Dan aku pakainya tap-tap gini. Kenapa di tap-tap? Karena biasanya kalau misalkan terlalu di di swirl gitu, itu kadang suka nggak ke kontrol gitu, kadang suka nampol banget blushnya. Jadi aku lebih suka pakai blush tuh di tap-tap gini, supaya pemakaiannya tuh lebih terkontrol juga. Dan teknik ngeblend ini juga hampir sama kayak sponge tadi. Pergerakannya tuh yang bergerak pergelangan tangannya, jangan ininya nih, pokoknya jangan semua tangannya yang bergerak, karena
fix banget pasti bakal capek banget itu kalau kayak gitu. Di cukup pergelangan tangannya aja yang bergerak, karena kalau kayak gini nggak bakal capek. Nah sekarang aku zoom sedikit karena mau masuk ke eye look-nya. Pertama-tama aku mau ke alis dulu. Ini alisnya aku pakai dari Maybelline Fashion Brow, dan ini kayak udah hancur banget. Udah hancur tapi masih aku pakai karena aku sesuka itu sama ini. Nah walaupun di sini dapat brushnya, kadang aku suka pakai, cuma kadang jarang juga karena terlalu kecil. Jadi aku lebih sering pakai brush ini no brand gitu, cuma ternyata enak gitu dipakainya. Untuk alis aku kayaknya nggak terlalu gimana-gimana. Mungkin kalau misalkan mau tahu tutorial alis aku lebih lengkap, mungkin nanti aku bikin videonya terpisah karena kayaknya cukup memakan waktu lumayan panjang juga. Oh ya, aku lupa ngasih tahu dari tadi. Wow. Jadi untuk makeup bold itu aku lebih mementingkan keseimbangan atau balance pada makeup itu sendiri. Jadi bukan berarti walaupun bold bukan berarti kayak dar semuanya tuh kayak nampar banget gitu loh. Walaupun bold tapi aku tetap tapi lain hal kalau misalkan untuk kayak makeup face paint atau kayak abstrak look gitu. Cuma kalau misalkan kayak lebih buat kayak sehari-hari atau acara-acara penting ataupun buat ke event gitu, maupun makeup itu bold ataupun makeup natural, aku tetap mengutamakan keseimbangan dalam bermakeup. Jadi maksudnya apa keseimbangan dalam bermakeup? Walaupun makeupnya bold nih, tapi nggak semua yang di wajah kita itu tebel atau produknya tuh banyak gitu nih pakai. Bisa dari pemilihan warnanya ataupun jenis looknya. Nah biasanya aku tuh kalau makeup bold, misalkan matanya udah tajam nih, matanya alisnya itu udah tebel gitu lah, udah tajam. Nah di bagian pipinya, di bagian complexionnya itu aku buat natural, tapi nggak natural juga sih. Jadi nggak terlalu tebel juga, tapi nggak natural juga. Ngerti kan maksudnya? Terus ini buat eyeshadownya aku pakai dari SK. Nah, aku mau pakai dua warna aja. Pertama pakai yang ini. Ini pakai blending brush dari Miniso, dan aku pakainya langsung di tap dan langsung aku spreadin. Nah, ini kayak gini di blend terus aja di seluruh kelopak mata. Aku mau pakai warna yang ini, yang shimmernya. Ini langsung aja taruh di tengah kelopak mata. Nah, tuh. Udah kayak gini aja, sesimpel itu eyeshadownya. Dan tinggal di blend-blend lagi aja biar lebih rapih. Nah, untuk bawah matanya aku masih pakai warna yang sama yang ini. Nah jadi ini tadi aku udah pakai eyeliner, cuma ngikutin kelopak mata aja karena eyeliner ini cuma buat naruh bulu mata palsu aja. Nah lalu aku mau jepit bulu mata aku. Jadi ini aku naruh bulu matanya di pas eyelinernya, jadi nggak sedekat sama bulu mata asli aku. Ini aku tempelin gitu loh. Baru setelah ini aku pakein maskara. Nah ini dia makeup matanya. Udah jadi ya, udah aku bikin dua-duanya. Dan tadi aku nambahin waterline-nya. Ini pakai dari NYX Jumbo Eye Pencil yang warna putih ini. Move lagi ke complexion, tinggal nambahin highlighter aja. Ini aku pakai highlighter dari BK. Kalian bebas bisa pakai highlighter apapun yang kalian punya dan highlighter favorit kalian. Dan untuk lipstiknya aku pakai dua produk ini. Yang pertama ini aku pakai lip cream dari Makeover. Ini yang shade-nya B08.
Lip glossnya seperti biasa, Fenty Beauty. Dan yang terakhir untuk setting spraynya, ini aku pakai dari Lush Crime. Sejujurnya aku agak kurang suka sama sprinzernya Lush Crime ini karena kayak, lihat nih, kayak nyebarnya aneh gitu. Pas di muka tuh kayak partikel-partikelnya tuh nggak halus gitu loh di muka. Cuma tapi aku tetap suka sih sama ketahanannya. Cuma di sprinzernya aja yang kurang aku suka. Oke, aku mau benerin hijab dulu karena ini hijab aku udah penuh banget sama foundation, bedak dan lain-lain. And I'll be right back. Ini dia hasil look makeupnya, bold makeup untuk pemula ala aku. Dan look ini bisa banget buat di acara formal, acara graduation, ataupun yang lain-lain. Oke, segini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan bisa terinspirasi. Kalau kalian suka bisa klik tombol like dan komen di bawah aku harus bikin video apa lagi. Thank you, see you on my next video, bye.